وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وجميع مشايخنا مشايخكم وأساتذتنا وأساتذتكم خصوصا مؤلف هذا الكتاب وجميع مشايخ معهد Mujasari wa jami'a dzurriyyati wa matasabba ilaihim wa jami'a talabati wa jami'a sulih wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Firli wali walidayya wa jamil muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Al-ahkamu asy-syar'iyyah. Masih seputar pembahasan sihir hampir tuntas. Al-ahkamu syar'iyyatu al-hukmul awal al-sihri haqiqatun wa ta'sirun fil waqi'. Al-ahkamu syar'iyyah, sihir dari kandungan hukum syariat. Al-hukmul awalu al-sihri haqiqatun wa ta'sirun fil waqi'. Hukum yang pertama dipertanyakan, apakah sihir itu benar-benar hakikat dan mempunyai dampak yang nyata? Sihir itu benar-benar ilmu yang nyata, mempunyai dampak yang nyata atau tidak? Ikhtalafal ulama fi amri sihri halau haqiqatun an huwa am huwa syu'uzatun wa takhilun. Para ulama berbeda pendapat dalam urusan sihir, dari sisi apakah sihir itu hakikat atau hanya sebuah halusinasi dan keterampilan tangan. Sihir itu benar-benar sebuah ilmu yang hakikat atau hanya itu trik, atau hanya itu tipuan-tipuan. Padahal jumhur ulama'i min ahli sunnah wal jamaah min ahli sunnati wal jamaati ila anna sihra lahu haqiqatun wa ta'sirun. Mayoritas ulama dari golongan ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahasanya sihir itu mempunyai dampak yang nyata, dan sihir itu nyata. Sihir itu sebuah ilmu yang nyata dan mempunyai dampak yang nyata. Wadhabal mu'tazilatu wa ba'du ahli sunnah, sebagian dari ahli sunnah dan ulama mu'tazilah. Jadi kalau mu'tazilah itu sepakat, kalau ada ahli sunnah yang mayoritas tadi pendapat yang awal tadi, tapi sebagian kecilnya ahli sunnah sependapat dengan mu'tazilah. Pendapatnya seperti apa? Ila anna sihra laisa lahu haqiqatun fil waqi'. Bahasanya sebuah sihir itu tidak ada kenyataannya. Sihir itu gak nyoto. Wa inna ma huwa khida'un wa tamwihun wa tadlilun. Dan sesungguhnya sihir itu adalah bagian dari tipu daya, halusinasi, wa anna min babi abwabi syu'udha. Dan sihir itu adalah bagian dari bagian-bagian keterampilan atau kecepatan tangan. Wa huwa indahum ala hurubin. Sihir menurut kelompok yang kedua ini, yaitu Mu'tazilah dan setengah atau sebagian dari ahli sunnah, sihir dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hurubus sihri awalan at-takhil wal khida'. Sihir dari bagian yang pertama menurut kelompok ini adalah hayalan dan tipuan, khida', tipuan. Saya harap setiap yang saya jelaskan dengan maksud murad itu Anda bisa mencari dan menempatkan kalimat ini itu dari kalimat yang saya sampaikan tadi, tepatnya sebagai terjemah ini. Ya, masalah tarkib saya kira jenengan sudah melampaui dan melewati
beberapa tahapan ilmu, mulai dari Jurmiyah, Takrib Jurmiyah, Imriti, Mutamimah, Alfiyah pula. Itu saya kira sebuah proses yang panjang. Di setiap satuan tahapan tadi ditempuh dalam 1 tahun, dan mestinya bisa. Mungkin kekurangan kosakata gitu saja untuk mencari mana mubtada, khobar, fa'il, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul la, maf'ul fi, dan seterusnya. Saya kira itu mudah ketika jenengan sudah memahami makna kosakata itu. Makanya saya sampaikan murad ini dari bagian makna kosakata itu. Maka umpamanya hal zaitun fitari, naam. Apakah Zaid di dalam rumah? Sampai harus bisa mencari tahu apakah itu arti daripada kalimat mana. Oh, hal berada dalam rumah. Oh, arti daripada fil idar. Naam, ya Zaid berada dalam rumah. Itu makna daripada kata naam. Itu ya. Itu saya bikin simple, tapi saya minta pertanggungjawaban untuk nanti bila disuruh baca Anda bisa menerapkannya itu. Sihir dari bagian yang pertama menurut kelompok ini adalah at-takhyil wal khida, hayalan dan tipuan. Kama yaf'alu ba'dul musyawwidin. Musyawwid itu pesulap, sebagaimana dilakukan oleh sebagian dari beberapa pesulap. Haitsu yurika annahu dabaha usfuran. Sebagian pesulap itu menunjukkan kepadamu dia telah menyembelih seekor burung. Kemudian summa yurika al-usfura ba'da dabqi qattara. Setelah burung itu disembelih, ditunjukkan kepadamu burung itu terbang. Dengan mantra-mantra yang familiar, bim salabim atau apa, terserah itu. Sebenarnya mantra itu nggak pengaruh, cuma untuk menghipnotis daripada penonton gitu saja. Enak manuk dibelah, cas keluar darah. Kemudian dengan gerakan yang kreatif, tunjukkan padamu manuk itu terbang lagi. Apakah itu nyata? Nabi Ibrahim melakukan itu butuh mukjizat. Ya tak? Nabi Ibrahim kan pernah itu ya. Itu butuh mukjizat. Nabiullah Isa juga menerbangkan benda yang dibikin seperti burung bisa terbang. Itu mukjizat. Lah kok ada orang kemarin sore agamanya nggak jelas, itu bisa melakukan itu. Anda percaya itu nyata? Tidak. Sama sekali, meskipun jenengan kadang belum tahu teorinya gitu saja. Tapi jelas itu adalah tipuan pasti. Wadhalika li khifati harakatihi, itu bisa terjadi kenapa? Karena kecepatan tangannya. Khifati harakati, kecepatan gerakan tangannya, gerakan orang itu. Wal madbuhu ghairu ladzi tara. Burung yang terbang tadi bukanlah burung yang disembelih. Burung yang disembelih itu bukanlah yang terbang tadi. Itu ada 2 burung. Yang satunya dinampakkan kepadamu telah disembelih, yang satunya diselipkan entah kemana kreativitasnya, sehingga yang satunya memang masih hidup. Masuk akal. Dan trik itu banyak dipelajari para pesulap. Jangankan burung yang terbang, topi saja bisa mengeluarkan burung terbang hidup. Kemudian seakan-akan dia bertelur, telurnya baru ada terus menetas pula. Logika sehatnya kalau memang ada seperti itu, mestinya orang Indonesia tidak sampai kekurangan ayam, karena bisa menetas dalam beberapa menit itu ya, bisa bertelur dalam beberapa menit dan seterusnya. Ingat, itu hanya hiburan. Orang yang memperagakan itu dibayar. Mestinya kalau itu nyata, dia tidak perlu untuk kontes untuk dibayar. Dia bikin saja telur dan ayam dalam secepat kilat. Sehari dapat 1000 ayam, sehari dapat 10.000 telur. Dia akan kaya dengan sendirinya.
Tapi dia didatangkan orang, dibayar untuk memperagakan sesuatu yang menghibur. Tapi jangan bayangkan itu di pentas yang seperti zaman sekarang. Kalau dulu orang itu punya kepentingan untuk mendakwa, mempengaruhi orang, sehingga menganggap itu adalah sebuah sihir. Padahal itu adalah orang-orang cerdik. Kalau sudah percaya dia adalah penyihir handal, maka apapun yang dikatakan orang itu akan selalu diikuti. Jadi itu hanya alat untuk tujuan yang tersembunyi. Bukan itu saja yang dinampakkan, tapi ada tujuan yang akan dilakukan. Li'anau yakunu ma'au isnani, karena orang ini mempunyai atau membawa dua burung. Yang satunya nampak disembelih, yang satunya terbang. Qad khaba ahadahuma wa huwa al-madbuh, yang mana salah satu dari dua burung itu disembunyikan. Wa huwa al-madbuh, yaitu yang disembelih tadi. Setelah disembelih disembunyikan. Wa adara al-akhara, dan dia menampakkan burung yang satunya yang masih hidup itu dengan kecepatan. Lalu waqad kana sikru saharati fir'auna min hadzal nau'i. Ulama Mu'tazilah ini berpendapat sihir yang dinampakkan oleh sihir-sihirnya, tukang sihirnya Fir'aun ketika menghadapi Nabiullah Musa alaihissalam ini, itu pakai trik ini. Ini ulama Mu'tazilah yang selalu mengedepankan logika. Tukang sihir Fir'aun itu sebenarnya trik menggunakan tipe yang pertama ini, yaitu apa? Tipuan. Faqad kana al-asyi, penjelasan ilmiah piye? Faqad kana al-asyi mujawafatan, tongkat-tongkat yang dibawa oleh tukang sihir Fir'aun itu di lubang-lubang. Di lubang-lubang ini ada lubang beberapa, yang kalau lubang ini dipegang sudah tidak nampak lagi. Sebenarnya tongkat itu dalamnya itu kosong, seperti paralon, tapi bawahnya itu buntu. Kemudian dikasih lubang-lubang, yang mana lubang itu ditutup oleh tangan, begini atau begini, lubang itu tidak nampak, seakan itu benda utuh. Waqad muliat zabakon gitu ya. Dan di dalam tongkat ini dipenuhi dengan air raksa. Zabakon itu air raksa, jadi di dalam tongkat ini ada air raksa, dimasukkan melalui lubang tadi yang sudah ditutup. Kemudian waqadzalika al-khibalu kanat min udni jildin musyawatun zabakon. Begitu juga tampar-tampar itu terbikin. Tampar, ngerti tampar ya? Tampar itu tali gitu ya, tali yang terbikin dari kulit ternak, jadi diiris tipis-tipis, dianyam seperti tampar. Namanya pesulap itu kreatifnya luar biasa, apalagi pesulapnya kerajaan kan, tukang sihirnya kerajaan. Tampar-tampar itu karena utni jildin, jadi dari tulang, dari kulit. Jadi dari kulit sampai ro tampar, sing sampai ro ya macam-macam. Enek sing teko rafia, saiki ya. Enek sing teko kulit atau kulit bambu, diiris tipis-tipis dianyam. Kalau daerah Brambangan pasti tahu itu, ikat talinya semua pakai itu. Kemudian ada dari serabut rotan, ada diiris tipis-tipis, macam-macam tamparnya. Enek sing memang bener-bener dari plastik murni, ada yang dari plastik daur ulang, macam-macam lah. Kalau dulu plastik belum ada, maka tali temali itu ya kalau kuat ya dari kulit yang dirajang tipis, kemudian di pintir-pintir dibentuk seperti tali itu. Jadilah seperti itu, dan tali-tali itu telah dipenuhi dengan air raksa, direndam dengan air raksa. Waqad hafaru tahtal mawadi'i asroban wa mala'uha naron.
Kan ini di panggung kerajaan toh. Kemudian sihir dari tukang sihir Fir'aun ini, sihirnya ditampilkan di area panggungnya Fir'aun. Yang mana panggung itu sudah dikondisikan sedemikian rupa. Dengan cara apa? Kabaru tahtal mawadi asraban wa mala'uha naron. Ini mampanya panggung. Ini saya terjemahkan, saya baca murote dari redaksi ini ya. Panggung di bawahnya itu ada lubang-lubang. Jadi panggung ini ada lubang-lubang kecil. Yang kalau hadirin itu melihat dari bawah dia tidak akan nampak. Karena namanya panggung pasti lebih tinggi. Hadirinnya akan lihat gini. Bukan panggung di bawah ini kan ketok. Pasti di bawah. Audiennya itu penontonnya pasti di bawah. Panggung lebih tinggi. Itu lubang-lubang. Yang mana di bawah panggung itu sudah ada api-api kecil yang menyala. Sudah ada api-api kecil yang menyala. Wa mala'uha naron. Falama turikat alaihal khidalu wal asiyu. Wahama azzabaku taharrokat. Tongkat yang ada air raksanya tadi dan juga tali temali yang mempunyai kandungan air raksa, panggung akan terasa hangat, dan yang bisa mendeteksi itu tukang sihirnya. Panggungnya sudah terasa hangat, dia mundur melemparkan tongkat yang sudah air raksanya. Tali tongkat itu akan bergerak karena air raksa itu kalau kena panas itu akan nguap. Ini tali yang bau banget ini. Orang zaman dulu itu mengira ular karena kita tahu kulit talinya itu terbikin dari kulit, maka nampak seperti ular. Orang kalau takut itu jangankan melihat sesuatu yang persis seperti asli. Orang kalau takut belok tengah ceblok dikira berburu. Iya, kedebuk gak jelas, yang penting melayu. Ya apalagi sudah dikumandangkan ini akan terjadi pertarungan besar antara Musa, Harun dengan pihak kerajaan. Wah, itu orang pasti takut ada tongkat besar gerak. Dan tongkatnya itu jangan dikira seperti tongkat demikian. Tongkatnya juga desain seperti umpamane kayak tema lampir dasi pucuke iku kayak wah ngono. Maka ini akan bergerak. Itu adalah reaksi kimiawi dari air raksa yang terkena suhu panas dari panggung itu. Anda bisa melakukan sedikit, kasih air raksa benda apa gitu, terus Anda coba gini, ini panas, hangat, jangan gerak. Itu karena ada gini-gini, jangan dijelok, bisa jadi dia gerak, itu hibur ponaan. Kakak ini baru mondok di Mojosari 1 tahun saja sudah bisa gini loh. Kamu nggak tertarik mondok di Mojosari? Tujuannya kan untuk itu. Ya sama dengan tukang sihir, enggak tujuannya jelek. Li'anna min sya'ni zakbaqi idza asaba bil harara, karena sifatnya air raksa ketika terkena panas, ayam tamat dada ya tamat dadu ayat tamat dada, jadi mekar. Jadi kena panas itu keropok itu lek mekar, obah apa mboten? Obah. Kena air raksa ini sebenarnya kayu nih tulangnya akan memuai, jadi mekar. Obah. Bayangkan itu kalau tamparnya kan wakeh tau. Maka saling tabrakan seperti benda hidup. Sampai tuku ulo-uloan kan enek saiki dari yang bisa tahan panas, enek sing oversis itu enek. Coba kasih air raksa, letakkan di tempat hangat, dia akan bergerak seperti ular hidup. An-nahadil khibala wal asya tataharraku wa tasuru. Maka tongkat-tongkat dan tali-tali itu akan bergerak dan seperti berjalan. Karena kloget-kloget kerupuk yang ngono goreng itu obang ngono. Apalagi kerupuknya keras kayak popcorn itu sampai meletik-meletik ngono kan. Tas. Sanian, yang kedua, menurut tetap sama menurut Mu'tazilah, trik yang kedua dari sihir yang dikatakan sihir itu sebenarnya tipuan. Yang kedua adalah perdukunan dan
Iraqah, tenung, seperti santet. Nah, orang Mu'tazilah nggak percaya santet. Sihir itu tipuan, tidak nyata. Dengan cara apa? Bitarikit tawatu'an, tafa'ala. Dengan cara cara bahasa saiki telik sandi. Kerjasama dengan orang lain. Kerjasama dengan orang lain. Apa tawatu itu? Wadzalika kama yaf'alu ba'dul arrafina wal kuhani haitsu yuwakkiluna unasan bil itilaq. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahli tenung. Wah, tapi harus didukung ya. Sampai ngelakoni dianggap muluk dan dianggap percaya, sampai harus macak koyok wong sangar. Rambut gondrong, nggak pernah mandi, nggak punya KTP, rokok lintingan, untune kuning, ambune penguk, rumahnya didesain seserem mungkin. Anda sebenarnya adalah orang hebat yang punya pengaruh banyak. Anda punya di wilayah sana, Anda punya telik sandi orang. Di sana ada tim. Tapi seakan Anda jenengan mboten tahu hal-hal itu. Mereka yuwakiluna unasan telah memberikan perintah pada manusia-manusia yang menjadi anak buahnya. Ini kerja gitu, ini kerja. Itulah yang asroninas yang diutus semuanya itu untuk mengetahui rahasia-rahasia orang lain. Kata idza jaa ashabua akbaruhum biha, sehingga orang-orang yang disuruh itu ketika sudah mendatangi Simbah ini menyampaikan, Mbah, ternyata Pak Lurah itu punya istri 3, Mbah. Yang satu di sana sifatnya demikian, istri yang kedua di desa sana sifatnya demikian, namanya ini, putranya bapak ini, mertuanya yang kedua bernama ini, detil. Wa yas'amuna annaha min hadisil jinni wa syaitin. Ketika ada orang datang, Pak Lurah gimana teko? Mbah, urip kula kok saya anu ngeten-ngeten, Mbah. Cek bayane baca apa gitu. Dia sudah dapat datanya orang ini komplit. Ya kadang muka Android gak sangar toh, yes. Gayane nyumet menyan atau apa gitu. Atau pakai air yang dikasih kembang. Ternyata kami punya istri 3. Kok tahu Mbah? Yang satu itu kok cerewet ini. Iya Mbah. Baru. Padahal dia sudah di WA sama timnya itu. Sampai yang masa rahasia tahu. Bukan keajaiban. Karena dia menyuruh orang lain. Intelijen itu kata. Kamu tadi malam dari sana. Istri yang kedua rumahnya menghadap ke selatan. Warnanya biru. Sepatunya ukuran 42. Ayo Mbak tahu segalanya. Ini pasiennya, calon korban. Saya wedi. Ya wes wedi. Pikirannya kosong, akhirnya menyerah apapun yang dikatakan. Dia bukanlah manusia biasa. Ini pakai telik sandi. Sampai mudah melakukan ini kalau punya banyak teman. Bikin uang garap ayo, itu bisa. Wah, baik perewangannya ampuh, punya jin dan setan. Wa anam yatasiluna bihim wa yuti'unahum biwasitatir rabbi. Dan pasien-pasien ini akan selalu mengikuti si Mbah ini dengan perantara mantra. Mantra itu aja nih ya sembarang untuk mengondisikan agar Anda semakin percaya pada dia. Nanti malam Jumat ini tanggal sekian baca ini 7 kali, baca ini 4 kali, baca ini 7 kali, seterusnya. Sebenarnya itu adalah mbahnya itu tidak sakti sama sekali. Dia hanya merekayasa dan mempengaruhi pikiranmu. Wal azza ini terus digawani jimat. Ini jangan lupa dikalung, pakai gelang. Ini harganya sekian.
Kok mau mbah? Kalau nggak mau ya sudah, tunggu kehancuranmu. Oh iya ya mbah. Oh, itu sebenarnya Simba itu nyambut gawe. Wa anna syayatin tukhbirun bil maghibat usutikum anas. Terus mbah ngomong, aku ngene iki yo tak akoni memang bekerja sama dengan makhluk astral yang bisa memberitahuku tentang apa yang belum terjadi. Terus gak ngambil mbak aku. Ya sudah. Orang yang disuruh itu piye caranya untuk mencelakai salah satu dari keluarganya. Sangat bisa. Makan. Dia senangnya bakso. Favorit tempatnya mana? Sini. Kerjasama dengan orang situ. Masukkan obat yang membuat dia murus gak leren-leren. Sudah itu pikirannya terpengaruh. Moralnya mesti. Iya mbak, maaf mbak, kemarin istri saya sekarang sakit. Itu adalah ulah dari istrimu sendiri dan kamu juga nggak nurut aku. Iya mbak, saya sekarang derek mbak. Wah sudah ada semakin dalam itu. Semakin dalam pengaruhnya. Ini yang kayaknya yang sekarang banyak dilakukan orang di era sekarang ini. Ini versi Mu'tazilah ini. Logis. Wa ma ya ilam mu'ata'atu ma'ashkhasin. Wa ma ya ilam mu'ata'atun ma'ashkhasin qad a'adduhum lidzalik. Semuanya itu bukanlah dari kesaktian kecuali hanya kerjasama dengan orang-orang tertentu yang telah dipersiapkan untuk itu. Terus oleh duit dibagi. Makanya si pengganda uang yang dulu ada di Probolinggo itu dari awal kan sudah nggak masuk akal. Bagaimana uang bisa digandakan? Uang itu melalui proses pembuatannya, prosesnya gak ngono kuwi, gak bin salabin. Ada nomor seri, ada terdaftar. Untuk menghitung mengeluarkannya ada prosedur. Lah kok moro-moro nanti kalau kamu titip 100 juta akan menjadi 1 miliar. Terkuaklah itu di kemudian. Ya. Ditangkaplah si penipu itu. Karena kalau menurut beritanya sudah lewat, dia telah membunuh orang. Salah satu dari orang dekatnya. Sing wong itu mengetahui triknya. Nah, ini bahaya kalau triknya diketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-jasasu kanat akhraj aksaru makhariti halaci bil muwatta'ah. Imam al-Jasas bagian ini. Kebanyakan dari keanehan kan, makharik itu ya jamak dari kharikun. Makhariku, kharikul ada. Sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang aneh, yang tidak lumrah. Kebanyakan kharikul adah al-halaj. Al-halaj itu salah satu muridnya Imam Junaid al-Baghdadi yang waktu itu kena hukum, ya, hukum mati karena dianggap tidak sejalan dengan akidahnya yang semestinya. Jadi saya baca kalau di cerita kitab yang bukan mukhtasornya, jadi Al-Halaj itu dukun gadung, memang iya. Dia adalah salah satu tokoh sufi ternama pada waktu itu. Menurut satu riwayat, ulama-ulama fikih pada waktu itu popularitasnya kalah dengan Syekh Al-Halaj ini. Al-Halaj ini seorang tokoh sufi, punya banyak karomah menurut pengikutnya, punya kharikul ada yang macam-macam. Ulama fikih sehingga uang ngaji fikih ini akhirnya jarang. Popularitas ulama fikih akhirnya kalah. Maka menurut riwayat ini dicurilah salah satu kitab Al-Halaj. Karya beliau dicuri, kemudian disisipkan oleh seseorang oknum memang kalimat-kalimat yang umpama konangan uang ahli fikih, ahli tauhid tidak akan dimaafkan. Ditulislah, tulisan itu disisipkan.
Akhirnya diketahui publik, Khalat dipanggil, apa ini kitabmu? Iya. Di sini ada seperti ini, pernyataan seperti ini, itu melenceng dari akidah. Itu bukan tulisan saya, faktanya ini tertulis di kitabmu. Dieksekusi lah si Syekh Al-Khalat sih. Menurut orang Mu'tazilah, hal-hal aneh yang dilakukan oleh Al-Khalat itu adalah bagian dari seperti trik yang saya sampaikan di atas tadi. Tipuan. Bimu'ato'ah, dengan masang telik sandi, kerjasama dengan orang lain. Fakana yattafiqu ma'a jama'atin fayadu'una lahu khubzan walahman wa faqiyatan fi mawadhi'a. Trik termasuk triknya Al-Khalat adalah demikian. Al-Khalat gadai kesepakatan, yattafiqu, kesepakatan kerjasama karo wong-wong sing mau dijak kerjasama untuk meletakkan roti, daging, buah-buahan diletakno ning gone panggonan-panggonan sing pencar-pencar, ditanam, didelikno. Ini juga menjadi trik tipuan dukun-dukun saiki. Setelah enek buah ning kono apel, di sana ada bakso terus saiki dipendem di dalam. Kemudian di loceret sebelah sana dekat Gapura 100 meter atau 10 langkah dari Gapura ke selatan dudukan isenono daging. Kemudian sampean moro-moro gak tahu konangan dulan lewat kono, ayo melu aku, ngejak orang yang ingin Anda pengaruhi. Kayaknya ngene. Coba buka batu itu, buka. Wah, ada keris ya, ambil, itu berkah hidupmu bersamaku. Oh, padahal kerisnya sudah kayak gini ya, benar, tahu ya? Itu triknya Al-Khalat. Ya, itu banyak dilakukan dukun-dukun sekarang. Ngambilnya biar suasananya meyakinkan, diambil di waktu malam, di tempat-tempat yang dianggap angker, dekat sungai, dekat pohon besar, terus kayaknya nyumet, menyan. Padahal itu dia ini keinginan. Itu diukur dengan ini kena, dengan jangka kaki kena. Jadi gak usah dikai warna ketoro. Dukun-dukun biasanya pakai jangka kaki atau kilan. Lurus dari tengah, 1, 2, 3. Segayanya sini. Kero-kero. Wah, ini merah delima. Jelek tuku ning pasar Tulungagung. 1 kilo 12.000, satu. Wah, iki 5 juta, gak apa-apa. Mau kemana? Di daerah saya. Rumah kamu mana? Oh, gini. Sama orang sana. Cari tempat yang namanya ini tanam. Wah, kayak warna hijau, pokoknya warna ireng, warna coklat, atau burger ya. Iki sih aku lesu. Besok kalau burger. Padahal sudah ditanam di situ. Itu banyak. Kedok udah akeh. Masuk rumah. Itu banyak triknya. Ya aku tuh dibolong untuk kuwi. Spesial dan ternama. Tapi juga banyak tipuannya. Gimana ini? Dia gak pegang. Ada yang tidak pakai gali. Itu ada alat. Jadi semacam ada keris kecil, tembakan sini. Mana bajunya yang ngulung-ngulung itu rata-rata ireng dan lengan panjang. Itu lah cinta namanya kerisnya serok. Wah, itu ada kejar cepat. Padahal gue melaku ngesot depan gadek kuno. Gayanya di kayak drama gitu. Maka jangan pernah percaya seperti itu. Itu ada tipuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi mawadi'a yu'ayyinuha, yang mana roti dan seterusnya tadi diletakkan di tempat-tempat yang ditentukan oleh Khalat. Kamu nanti letakkan ini, benda ini di sana ditentukan oleh sutradaranya ini, tokoh utamanya. Sumayamsi ma'ashabi, kemudian tokoh utama ini berjalan bersama sahabat-sahabatnya filbariyah
summa ya'mur bi khafri hadhil mawadi. Kemudian memerintahkan, coba gali tempat itu. Kayaknya auranya kuat itu. Padahal di sana tandurannya ning gunung. Bukan sebelah situ, agak kanan, kayaknya merem-merem. Karis bang, rezekimu. Itu lulu sih, padahal barang rosokan. Ning umat disimpan, dia gak ngerti barang rosokan jenrene apa-apa nih. Didol kiluan, yo ora payu. Rosokan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun cuma hobia, maka si pemeran utama itu emang ngetokno apa sing didelik nang kono mau. Hobia kang den simpen apa ya mak minal khubzi walahmi wa faqiya, dari roti, daging dan buah-buahan. Kalau uduna hamla karomah, maka pengikut-pengikut yang melihatnya menganggap itu karomah. Lalu saya pernah berguru pada Gus itu, karomahnya. Saya pernah diajari dari bambu begini-gini kan keluar keris itu. Biasanya mesti pacarnya serem-serem. Mboten enten sing kados kiai ini kula jenengan mboten enten. Memang harus dikondisikan seperti itu. Pakai aroma-aroma yang tidak biasa. Calisan. Yang ketiga menurut sebagian Mu'tazilah, wadarbun akharu minas sikri antara namimah wal wisyayah. Bagian yang ketiga adalah adu domba dan bikin fitnah. Saiki tukang sihir bazeri. Wal ifsadi min wujuhin khafiyatin, dan bikin kerusakan. Iki niatnya untuk membuat kerusakan ya. Dengan cara yang sangat halus. Latifan wis khafiyah dinaati disifati gawe latifah. Caranya sangat halus. Wadarika amun sya'in fi kasiri minan nas. Inilah yang sering terjadi di antara kebanyakan manusia. Ada cerita. Waqad hukiya anna imra'atan aradat ifsadama baina zawjaini. Ada cerita seorang perempuan ingin merusak rumah tangga seseorang. Dua suami istri ya. Ada tokoh, ini berarti tokohnya perempuan. Perempuan ini berniat jahat, kepingin misahno suami istri. Faja'at ila zaujati faqalat laha inna zaujaka mu'ridun anki wa huwa yuridu ayatazawwaja aliki. Mbak, ini perempuannya mendatangi istrinya si suami yang akan dipisahkan darinya. Mendatangi istrinya, berkata demikian, Mbak, aku tahu suamimu akan meninggalkanmu, berpaling darimu. Wa huwa yuridu ayatazawwaja alaiki, dan dia akan menikah lagi, meninggalkan sampean. Wa usakhiruhu laki, aku sebenarnya punya kemampuan sihir yang bisa membatalkan semua rencana suamimu itu. Hatta layar hoba anki, sehingga nanti suamimu tidak akan pernah jatuh cinta kepada yang lain meninggalkanmu. Suamimu tidak akan pernah membencimu lagi. Saya punya mantra-mantranya, tapi ada syaratnya. Sopo kono? Wala yuridu siwaki, dan suamimu tidak akan pernah menginginkan selain dirimu. Walakin labuddha tak khudi, tapi syaratnya gini, sampean ya harus ngewangi wong ini untuk kepentingannya sampean. Wis tak ewangi, aku iki opo to sing gak tak lakoni kanggo sampean. Kalimatnya manis ya. Tapi aku ya ewang ngono. Karena aku syarat sitok iki gak mungkin aku sing nglakoni. Apa itu, Mbak? Gini. Walakin la budda an ta'khudhi min sya'ri halqihi bil musa salasa sya'aratin idza nama. Sampai ngewangi aku dari sisi ini sihirnya kuat, Mbak. Nanti ambillah 3 helai rambut yang dekat dengan tenggorokan suamimu. Biasanya kalau orang Timur Tengah ini jenggotnya babas komburi gini.
sihirnya ada di situ. Sampai ewangi aku rambut iku kok lewat suami ini jenengan tilem potong, tapi motongnya nggak boleh pakai alat cukur, nanti jumlahnya kebanyakan, pakai silet. Sakit toh, ini demi kebaikanmu loh, kelanggengan rumah tanggamu loh. Perempuan itu tidak ada diidamkan kecuali itu. Karena Rabi itu sehidup semati sama yang mau kiamat kepeduk kan. Kemudian idana watuk ini ya, setelah 3 helai rambut berhasil jenengan pendet mengki, jenengan paring ning kula. Nah kula tak nglakoni, tak sihir teko kene. Ben cintane karo sampean tambah kuat. Wah. Wes. Hatta yatima sikru. Sehingga sihir untuk menundukkan suamimu benar-benar cinta kepadamu nanti sempurna. Faktaratu amar aku bikolia, si istri niki kepencut, tertipu dengan ucapan perempuan jahat ini. Wasat dapatha, dan dia membenarkan. Matur suwun lho Mbak yo, legane sampean ngene aku arep njaluk tulung sapa? Gak apa-apa, aku sahabatmu kan dhisik kok. Wasat dapatha. Cuma dapat ila rajuli. Berarti al-adzikri ya. Kemudian si perempuan jahat ini mendatangi suaminya, perempuan yang kemarin didatangi itu, mendatangi suaminya. Baqalat lahu, inna mra'ataka qad ahabbat rajulan. Kang, aku ndek ini kepethuk bojomu. Goncengan karo Jaiman. Ketoke mau mesra Kang. Aku itu lek gak kancamu ngono ya ora ngomongi, aku mesakne awakmu lek ditinggalne. Awakmu terusno banget to. Iya yo. Qad ahabbat rajulan wa qad azamtu ala an tadbahaka bil Musa inda naumi. Aku rada krungu omongane bisikane bojomu pas metu karo Jaiman iku. Iku merencanakan membunuhmu ketika nanti malam kau waktu tidur. Antat bahaka bil Musa indan naumi litatakhallasa minka, agar istrimu merasa terbebas darimu. Sampai di arep dipateni bojomu rencana jahate karo itu pacarnya yang baru. Apa jenenge? Calon poliandrinya. Waqat astaqtu alaika. Lambene si wedok iki ya panggang, mengedepankan aku mesakne kowe, Kang. Kowe iku ora iso kelangan bojomu to. Iya yo tenan. Walaziman nasuka, aku ngerasa duwe kewajiban nasihati awakmu ngelingno. Wis ngene, Kang. Engko bengi, fatayaqat hadil lailata. Watatohar bin naumi. Engko bengi meleko, etok-etok turu. Takaluf ya. Etok-etok turu. Idharu malai safil waki. Tamarodo pura-pura sakit. Kalau marido sakit. Kalau tafa'ala idharu malai safil waki. Pura-pura sakit. Fatasak trifu sitko kalami. Engko bengi rencana jahate bojomu karo Jaiman iku engko bengi. Kowe etok-etok merem turu. Iki arep bacok gulumu. Engko bengi etok turu. Engko lak kowe lagi percaya lek tak omong niki bener. Untungku apa to ngapusi Kang? Buktekno dhewe Kang. Falamaja al-lailu, ketika malam telah tiba, tanawama tafa'ala, pura-pura tidur. Riep-riep karo ngelirik. Ar-rajulu, suami tadi pura-pura tidur, tiba-tiba fajaat zaujatuhu. Datanglah perempuan tadi, istrinya itu, bil Musa dengan membawa silet. Karena dia mongi wedok pengaco iki mau, lek sing lanang arep meninggalkan, cara meluluhkan hatinya dipotong 3 rambutnya.
Sing lanang diomongi, bojomu kok penyeret mateni kuwe soalnya enggak ada rencana jaga iman. Sing lanang etok turu. Wajah Zaujatu bin Musa. Sing itu teko gue silat. Jenenge merunduk ya. Ini sebenarnya isi yang taat. Dia tidak kepingin piambre rambutnya pedot, tapi dia tak bangun. Mulai alon-alon. Itahlaqo ba'da syaratin min halqi, untuk memotong beberapa rambut dari tenggorokannya ini. Begitu wis itu. Pemenangkan rajul aina suaminya membuka matanya. Fara'a laqad awwab Musa, dan suami melihat si istrinya telah ahwatiku mendekatkan pisau silet ke dekat tenggorokannya. Falam yasukka fi anna aradat qatlahu, maka suami tidak ragu lagi kalau istriku benar-benar ingin membunuhku. Faqama ila maqtalaha, maka suami langsung bangun. Fa tartib ittisal, seketika terperanjat si istri langsung dibunuh oleh suami itu. Fabalagho al-khabaru, maka berita pembunuhan itu sampai di keluarganya istri, ila ahliya, keluarganya korban dengan istrinya. Wajah keluarga istrinya geruduk si suami tadi. Fakotaluha, keluarganya memasak, membunuh beramai-ramai, membunuh suaminya tadi. Akhirnya kedua-duanya terbunuh. Ulah siapa? Perempuan jahat, skenario. Kira-kira terlepas dari yang jelas boten jenengan praktek no, jenengan melakukan hal ini bisa palingnya mengadu dong. Aku ingin loh, pamannya sampai ingin mengacaukan persahabatan dua orang. Nih, belajar ilmu buruk itu buruk tapi tidak untuk dipraktekkan. Mau untuk dipraktek no. Sampean mempunyai sahabat si A dan si B, dan sampean kenal di keduanya, kenal baik, tapi sampean merasa cemburu karena si B lebih perhatian kepada si A, sehingga oleh jajan sampean paling gak dikei semenjak si A kenal karo si B. Pegel oleh kiriman sambangan saya gak tau dikei, si dikei tangga si B. Dulu si A sebelum kenal sama si B, semuanya jajan ditawani aku, saiki aku jaluk gak dikei. Pegel cerita, tapi pegelmu pemain, memang pemain di bidang itu tidak menampakkan benci, harus pakai topeng yang sepintar-pintarnya. Aku kan enggak, yang penting minum si B itu sakne cair, padahal hasilnya berdua tuh katanya pegel. Terus suatu saat aku biar ngomong, dengi benih kan aku jagokan karo si B, ngerti tak aku nikononya. Ya itu untuk kebaikan kita semua. Aku awakmu karo si B, aku kan ya sahabat lama. Iki aku harap ngomong gak penak tapi demi kebaikanmu karo aku karo konco dhewe si B kuwi. Dengi si B ngomong ngelek-ngelek awakmu to. Jarene awakmu ngene jajan gak enak-enak dikekno aku. Sambal pecel wis mambu lagi dikekno, jenang wis pitung dina apa saking kekno. Jadi tak dendam ngomongane gak ngono jenenge kanca duwene kuwi. Alah kanca apa? Lah kok ngono to ah. Aku ngene iki arep gak cerita awakmu piye. Tapi cerita kok ngelek-ngelek, jadi gak ngeleki tak cerita fakta nih. Dia sudah merasa terbela, pasti membenarkan senajan awakmu ngrasani si B. Karena dia dibela. Terus kepethuk si B. Cerita lain, B, diinginannya omong tak ngomong kalau A. Aku jane mau bijak rasa-rasan dosa gede. Lah si ngengkel ngecek ngrasani awakmu to. Iki mungkin si A dan si B saling menjaga perasaan, akhirnya renggang tanpa melukai satu sama lain, akhirnya ngedol dhewe. Sampean, yes, kawan gak mangan kabeh. Itu skenario jahat. Itu mudah dilakukan orang. Apabila orangnya mudah marah, ada pancing,
Berarti kalau dia mudah marah, sebenarnya Anda dalam kekuasaan dia. Dipancing, digudong ini mudah reaktif. Itu gampang dipangan kalau beritang ini. Rabi'an. Wadarbun akhar minas sikri, wadarbun akhar minas sikri wa al-ikhtiyalu wadalika. Bagian dari 4 sihir yang termasuk bukan nyata, yaitu rekayasa, adalah tipu muslihat. Ini pakai obat-obat, pakai alat gitu ya. Wadalika bid'abil insani. Cara yang keempat ini seperti sihir, sebenarnya adalah tipu muslihat, yaitu dengan memberikan makanan pada seseorang, ba'dul adwiyati, yang berupa beberapa bagian dari obat yang punya pengaruh di akal. Ada orang mau datang ke sampean, ketika mau baru masuk rumah, dikasihlah minuman. Ini caranya amre wong kuwi ngombe kuwi. Obatnya Anda beri sesuatu formula yang bisa berdampak pada apa yang menjadi tujuan Anda. Obat yang dosis tingginya bikin orang ngantuk. Begitu waktu datang, dia ngomong kita sawang nggak turu. Dia sudah terpengaruh obat, tidak ada orang tahu. Ini tipu muslihat. Atau calon korban itu diberi dari sebagian makanan Allah tidak taksirun al-fikri yang bisa mempengaruhi kecerdasan. Pikir data kecerdasan. Kait anihi, iki lho jok sampai mangan iki ya. Dimakan himari. Seperti dimakan otak keledai. Wong keledai iku wis simbol dari kebodohan. Otaknya dipangan dadak wong mendu. Diberilah makanan yang ada otak keledainya, himar. Bungke itu kan simbol dari binatang bodoh toh, bungke itu. Alladzi idza akano insan, yang mana otak himar ini itu bila dimakan manusia, abalaga aklu, maka otaknya menjadi kendul bodoh. Kok goblok iki pakai keledai to. Waqalat fatonatu, dan cerdasnya sedikit sekali. Anakmu iki sok goblok yo. Padahal wis karo di skenario wis dikai panganan kuwi soalnya. Padahal dhisik pinter. Kalau ini, saya tuh enek beberapa obat kedokteran yang bisa pengaruhi macam-macam ya. Ada kalau miras dikenal banyak orang dari bau. Orang awam itu mengenali miras kan dari bau. Tapi kan ada obat kering, kapsul atau tablet yang mempunyai pengaruh juga merusak otak. Kan ada ya, tidak berbau. Ketika dilemeng kena pengaruh karo si tokoh utama, diperagakan dia sedang kerasukan, padahal dia mendem. Cuma mendemnya tidak pakai miras. Kalau pakai miras, nggak miras enggak ke tangan. Pakai cara-cara dengan dhisik ada tradisional pakai daun kecubung. Dikeringkan, dibuat seperti tepung, bikin teh. Tuh, sudah pakai teh 1 gelas saja, wong itu daun banyak dijadikan tepung. Kasih aroma melati biar rambutnya gak nyengat. Pakai jeruk nipis segar untuk kesehatan, vitamin C. Ini musim kemarau. Terus simbol memperagakan. Jangan dekat-dekat. Masuk dia, sudah dileming. Nah, masuk di situ dia. Wah, semuanya minggir. Padahal dia mendem. Faidah kalau insan ma'adiyatin ukhra ma'rufatin fi kutubi tibbi,
atau bersama obat-obat lain yang sudah terkenal di kutubut tibi, buku-buku kedokteran. Faida kalau insanu tasarrufa tasarrufan ghairu salimin. Kalau enak uang mangan itu mau, maka dia akan bertingkah tidak selayaknya. Membeli belebeng karepe dhewe, ngomong dia sedang kerasukan, padahal dia dicekoki barang yang tidak karu-karuan. Fayaqulun nas, manusia berkata, bihi masum au anna mashurun, dia telah kerasukan atau sedang terkena sihir. Bawa pulang anakmu, mumpung belum parah. Wes sampai rumah belum nih. Telepon baik, ini dia anakku sayang belum nih karuan. Oh, sudah biarkan. Memang nggak berbahaya, udah mendem. Besok datang ke sini, saya kasih ramuannya agar bisa tenang selamanya. Sudah obat itu pengaruhnya hilang, sebenarnya sudah sembuh. Tapi Anda sudah terhipnotis menganggap dia adalah orang yang hebat. Dan ketika sudah itu, Anda dimintai apapun, akan Anda berikan. Jadi yang dicari itu, orang-orang meyakini apa yang saya lakukan, itu adalah dari hal yang anggapan masyarakat kalau saya orang hebat. Itu tak goleki. Sehingga sudah dianggap hebat, maka dia bisa berkata, kamu ke sana, pasti manut. Lek bantah wedi kok kualat. Jembahe iki keramat tenan lho. Anakku ndek inginane ngono. Gara-gara gak manut, deleme enak rong dino. Dikai dosis wake ya. Rong dino. Alhamdulillah karo bae dikai banyu putih disuwuk, alhamdulillah mari saiki. Ya karena reaksi obatnya sudah selesai. Fa anta tara annahum, maka dari keterangan yang beberapa itu tadi, kalian melihat dan memahami para ulama-ulama tersebut, yaitu dari Mu'tazilah dan sebagian dari Ahlussunnah, yurji'una as-sikhra, mengembalikan masalah sihir pada imma ila tambihin wa takhilin, pada ada kalanya berupa hayalan atau ya semacam hayalan, tipuan. Wa imma ila mu'ata'atin, dan ada kalanya pakai telik sandi, bekerja sama dengan orang lain. Wa imma ila sa'in wa namimatun, dan ada kalanya pakai skenario jahat, yaitu adu domba. Wa imma ila khiyawin, dan ada kalanya ya tipu muslihat. Wala yarawna, ulama-ulama Mu'tazilah itu tidak pernah meyakini kalau ada tukang sihir itu benar-benar mampu untuk melakukan apapun yang diminta orang. Tidak. Kecuali hanya sebuah tipuan. Min qat'il masafati, seperti hanya minat taksiri fil ajsam, min qat'il masafati, seperti di tubuh berdampak demikian. Atau qat'il masafat, bisa melakukan perjalanan jauh, masafatul ba'idah fi zamani al-yasir, dengan waktu yang cepat. Beberapa bulan yang lalu atau setahun lebih ya, ada seorang yang menghebohkan dunia media sosial yang bernama Joko Kendil. Mati mirang beritanya ya? Iya. Orang-orang di sementara waktu itu menganggap dia sakti. Berjalan dari ujung barat sampai ujung timur. Ketahuannya oleh kru bis. Dipoto. Ternyata perjalanan kalau malam itu naik bis, dikira berjalan. Sehingga setiap kepada orang sangoni, dapat uang banyak. Sampai cari berita itu masih ada rekam jejaknya. Ternyata dia mengumpulkan dapat puluhan juta. Memang dia cari uang dengan cara seperti itu. Jadi kalau siang kelihatan orang nampak itu berjalan, sehingga mau masuk kota lain sudah disambut. Wah, dianggap wali, orang sakti, macam-macam. Ternyata dia tak jauh seperti kita. Jalan lama yang nggak bisa, ya harus naik mobil lah, naik kendaraan dan seterusnya.
Di Indonesia mudah orang tertipu dengan fenomena-fenomena seperti itu. Namun lagi gaya rambut pasangan di gondrong, pakai agak kusam seakan tidak butuh dunia, terus jalan tanpa banyak bicara, itu nanti sampai juga akan viral itu. Bismillahirrahmanirrahim. Adilatul Mu'tazilati, dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama Mu'tazilah itu sampai baca ya. Dalil-dalilnya sampai muroti. Saya menyampaikan di dalilnya jumhur, mayoritas ulama. Adilatul jumhuri wastadalla jumhuru minal ulama'i ala anna sikhra lahu haqiqatun. Ini ulama ahlu sunnah menyatakan sihir itu adalah hakikat dan punya dampak yang nyata. Berarti nanti kalau disimpulkan, memang sihir itu ada yang nyata. Tapi karena sulitnya, orang akhirnya gawe trik. Benar ya? Dan yang ketahuan banyak orang, ya yang KW-KW ini. Ada nggak realita doa itu ketika ada orang sakit kemudian dimintakan air yang didoakan? Zaman Rasulullah sudah ada, Rasulullah juga ada. Tapi ada yang pakai trik. Mbah, juga kula panas, Mbah, mboten mari-mari. Simba yang pakai trik ini menyediakanlah obat penurun panas. Dicampurkan dengan air yang tempatnya ini kasih minyak wangi agar aroma perdukunannya semakin kuat. Gue diombe jam 10 nduk. Panas saiki manut tombae, kowe kepengin waras anakmu ora nggih, Mbah. Padahal di dalamnya ini sudah dicampur, mungkin pakai teh atau pakai obat-obat lain lah yang tidak beraroma kuat. Terus masukkan sini dudek. Kinggo diombeno anake ya sak jam kas. Nggih, Mbah. Ombe. Alhamdulillah Mbak waras ya, jadi ngombe Putreksin ya sini. Cuma dia sudah terpengaruh pikirannya. Ini sebenarnya ada cairan formula penurun panas. Cuma ya ditipu kan Pak. Kowe rono, bawa gula 2 kilo. Bawa teh 2 bungkus. Bawa nombako bayi barang. Antek 50.000 tukono bodrek sing 500 yang waras. Makanya jangan mudah terpengaruh dengan kalau ada yang aneh, terburu-buru kepada hal mistik. Logikakan dulu. Karena di era sekarang itu banyak penipu. Itu juga di dunia teknik. Pakai tipu-tipu tidak hanya berhubungan dengan agama Islam. Sampai mungkin pernah terbongkar kedok penipuan tentang alat penghemat listrik. Itu door to door dari kampung ke kampung. Kulo nate diparani. Ada perempuan 2 dengan laki-laki 2 atau 3 gitu, macak sales, cantik, rapi, tampan, rajin gitu. Masuk ke rumah. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Boleh kami duduk sebentar Pak? Iya monggo. Aku sudah curiga bacaan yang ini mesti bakul. Pertama mukadimah pasti sesuatu yang kita nggak pahami. Semakin kuat saya curigai. Bapak tadi malam melihat Antv. Antv adalah salah satu televisi yang tidak favorit. Nggak mungkin tanya, Bapak tadi malam lihat SCTV? Kebanyakan orang lihat. Bapak tadi malam lihat RCTI? Kebanyakan orang lihat. Tapi Antv itu signalnya sulit pada waktu itu dan juga acaranya nggak menyenangkan. Wah, ada apa? Kemarin tadi malam kita live launching produk ini, Pak. Nah, itu sudah kan. Aku curiga.
Ini ada beberapa nama tetangga Bapak yang sudah membeli alat kami. Ada nama-nama, entah itu palsu atau gimana, ada tanda tangannya sekian harganya. 400.000 waktu. Alat ini fungsinya apa? Ini bisa menghemat listrik Bapak. Sampai berapa persen gitu. Cara penggunanya cukup mudah. Bapak tinggal colokkan di salah satu colokan listrik di rumah kayak gini. Iklo. Terus lagi colok no. Dia nambah boros tuh, wong butuh daya. Iku goblok-gobloknya wong mesti mikir ngono dong. Dicopi butuh daya, kok malah ngirit iki piye to? Aku tak terima, tak rungokne dhisik. Wis aku kesel banget tuh ngomong jelasan gini. Ini nanti saya harus beli atau tidak? Tapi yang saya pasti saya tidak akan beli. Kalau mbaknya ingin nerangkan, monggo saya dengarkan, tapi saya mau keluar rumah. Kalau mbak memintakan saya nanti harus beli, saya tidak akan beli. Tapi kalau mbak mau menjelaskan produknya, monggo saya mau keluar, biar didengar sama anak dan istri saya. Ya sudah Pak, kami permisi, gak ada salam. Ternyata bener data itu mang. Enten tanggi kulo sing ketipu. Parani, wong kental. Itu kuala tuh. Nggih Pak, terusnya menghemat listrik. Seperti terhipnotis. Dia ini sadar. Lah nggih. Carane ngirit iki piye kok iso? Wong dicopno ngene iki ngirite piye? Malah listrikku tagihannya tambahke to wong ketambahan power iki. Lah nggih Pak, aku kok tumbas 400.000. Ya karena itu sing teko wedok ayu, kuwe durung rabi, delok mesti ngene. Manut ae. Malah kene salah sing koproh ngono kene. Salah koproh itu barang apel. Ora dituku. Apa mana ada tujuan jahat, jual produk yang palsu. Semua macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama Ahlussunnah dawuh nih, sihir itu nyata dan punya dampak yang nyata. Dalilnya sampai waos itu ada ayatnya Al-A'raf, Al-Baqarah, Al-Falaq. Wal ayatul ula dalat ala isbati haqiqati sihri. Ayat yang pertama yaitu saharu ayunan nas itu menunjukkan bahwasanya ketetapan hakikat sihir. Waja'u bi sihrin adim. Ayat yang kedua menetapkan bahwasanya sihir itu hakikat, nyata. Haitsu amkanahum biwasitatihi ayfariqu, yang mana dengan lantaran sihir seseorang bisa memisahkan antara suami dan istrinya. Wa ayyuqi'u ala dawata wal baghdha, dan bisa menjerumuskan mereka dalam pertikaian dan saling membenci antara suami istri. Badalat ala asarihi wa haqiqatihi, maka ayat itu menunjukkan bahasanya dampak sihir nyata. Ayat yang ketiga, asbatat ad-darara lisihir. Sihir bisa menimbulkan bahaya yang nyata. Walakinnahu muta'alliqun bimasyiatillah, akan tetapi semuanya tergantung pada kehendak Allah. Ayat yang keempat, wal ayatul rabi'atu tadullu ala adimi asari sihri hatta amarona an nata'awadza billahi. Ayat yang keempat menunjukkan bahwa sihir itu nyata, sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk ta'awud, dijauhkan, dijaga dari buruknya atau bahayanya sihir. Min syarri saharati alladzina nafisuna fil uqad, yang mereka mengikat-ikat dalam sebuah ikatan. Jadi pakai mantra, pakai objek ditaleni, sihir. Wastadalu, para ulama Ahlussunnah menetapkan kalau sihir itu nyata bimaruwiya, dengan hadis sesungguhnya orang Yahudi itu mensihir kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fastakali dari keayaman, sampai kanjeng Nabi merasakan dampak sihir itu dalam beberapa hari.
Fa'atahu Jibril, kemudian malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Malaikat Jibril matur, inna rajulan minal yahudi saharoka. Ya Rasulullah, ini hadis sahih Bukhari Muslim. Hadis sahih Bukhari Muslim. Ya Rasulullah, orang Yahudi telah mensihir panjenengan. Aqadalaka uqadan fi bi'ikada, dengan menali tali temali, tali-talinya itu dimasukkan ke dalam sumur. Jadi bahasanya tali itu gak dijukuk, diudari, selama yang disihir itu akan merasakan dampaknya. Jadi umpamane kita taleni sikile, set, kita taleni tangane, set, maka tangan kaki tidak bisa bergerak. Tali-tali itu disembunyikan, jangan sampai ketahuan siapapun. Karena pengapasannya lek konangan tali ini diudari, maka orang yang tersihir akan terlepas. Jadi bibir kada. Makanya sampai maos asbabun nuzule al-falaq kali an-nas. Itu masalah sihir. Aku dalaka uqodan bibir kada wa kada. Farsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastakhrajaha fahallaha. Kemudian Kanjeng Rasul mengutus sahabat untuk mengambil ikatan-ikatan itu dari sumur. Diambillah, fahallah, diudari. Setelah diudari, faqama ka'annama nasyita min iqalin. Rasulullah langsung bugar seperti terperanjat dari sebuah ikatan. Jadi kalau uang arkoba kaiso, ketika ikatannya pun dilepas, mungkin gambarannya seperti itu. Jadi mau ini ditaleni, tapi taleni gak ketok. Jadi lek gambarnya hadisnya ya, ka'annama nasyita, Rasulullah terengginas seperti terengginas semangatnya lepas dari ikatan. Jadi soro sampai ditaleni. Pas repet itu kemudian. Betul. Sihir-sihirnya itu telah terlepas semua. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ikatannya sebanyak 11. Setiap ayat yang dibaca Rasulullah satu ikatan terlepas. Setiap baca satu lagi, ikatan satunya terlepas. 11 ikatan dalam tubuh Rasulullah, semuanya terlepas. Syariatnya melalui melepas ikatan dengan dibacakan 2 muawwidaten itu. Mulanya terkenal dengan surah muawwidaten, perlindungan. Lek badhe tilem maos niku. Untuk perisai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alamatu al-Qurtubi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.